Sebuah kawasan wisata yang terdiri dari beberapa goa yang terbentuk secara alami dari proses sedimentasi selama ratusan tahun, terletak di daerah Cigudeng, Bogor dan sering disebut dengan kawasan Goa Gudawang. Kalau menurut saya emang gua ini murni asli, 100% asli guanya. Gudawang, sebetulnya kan dari kata kosong ya, Gudawang. Boleh dikatakan juga Gudawang tuh luka besar itu Gudawang. Sedikitnya terdapat 3 goa yang memang difungsikan untuk menjadi tempat pariwisata bagi para pengunjung saat ini, yaitu Goa Sipahang, Goa Simentang dan juga Goa Simbasikit, di mana ketiga goa ini memang menyimpan keindahan tersendiri. Gudawang sendiri yang namanya tercantum kurang lebih 12 goaan kurang lebih. Tapi yang di area yang udah dikelola dinas ini cuma 3. Goa Simasigit, Simenteng, sama Sipahang. Kalau yang 3 yang di area ini yang dikelola. Namun, ternyata di balik keindahan dari kawasan Goa Gudawang ini menyimpan berbagai macam misteri yang tersebar di masyarakat di area tempat ini. Bahkan terdapat aturan yang memang harus ditaati oleh para pengunjung dari Goa Gudawang ini. Jadi kalau bisa pengunjung itu jam 11 jangan dimasukin. Karena gaib ini pada keluar. Lantas, mampukah penelusuran kami malam ini menguak seluruh misteri yang beredar di kawasan Goa Gudawang? Fasya dan Frisly telah sampai di area Goa Gudawang. Waktu beraktivitas di tempat ini itu hanya sampai jam 11 siang atau maksimal jam 5 sore. Dan berarti kita sudah melewati jam atau batas waktu yang dibilang sama warga sekitar ya? Betul, betul. Maaf dek, kemana dek? Mau ke goa pak? Ke dalam? Hati-hati. Hah? Hati-hati? Ya Hati-hati kenapa pak? Sesaat sebelum kami memasuki gerbang Goa Gudawang, kami dikagetkan dengan seorang bapak yang mendatangi kami dan berucap hati-hati. Insya Allah sih. Yuk. Tapi untuk tempatnya sendiri, sejujurnya aku penasaran. Karena aku yakin dari sebuah tempat, apalagi ini terbuat secara alami, itu sangat menarik. Dan untuk kehadiran dari makhluk-makhluk di sekitar sini, gak heran kalau misalnya ramai, Fasya. Cuma memang benar kata kamu tadi, kalau kita sudah mulai memasuki waktu di mana kalau kata orang pamali lah kalau kita masuk dan beraktivitas. Mungkin karena tadi ya Fasya, kita sempat ada, menurutku itu bentuk warningan dari masyarakat yang kayak hati-hati ya dek, di dalam juga ada tata krama yang jelas kita memang datang ke sini harus menjaga hal itu. Adanya peringatan berupa hati-hati yang diucapkan oleh seorang bapak di pintu masuk Goa Gudawang ini membuat kami semakin waspada. Dikarenakan kedatangan kami pun telah melewati waktu yang ditentukan. Sesuatu yang memang tidak dibuat secara sengaja, yang menurutku kalau ditanya tentang keberadaan makhluk, wajar banget Fasya rame. Assalamualaikum Pak. Halo Pak. Frisly, Saya Fasya. Ditemani oleh Oh, Pak Pak Husni Husni. selaku penjaga, kami pun diantarkan menuju Goa Sipahang. Berarti Bapak udah nggak asing dong Pak kalau mungkin mendengar seperti suara-suara harimau. Kalau saya mendengar suara-suara emang sudah nggak asing. Udah nggak asing ya Pak ya? Suara harimau. Iya Fasya. Entah apa yang membuat Frisly tiba-tiba saja menanyakan kepada Pak Husni mengenai banyaknya suara harimau yang ada di tempat ini. Ini apa ya? Pak maaf. Cuma seperti lorong-lorong kecil. Oh lorong-lorong. Iya. Oke. Menarik banget Fasya. Pak, saya izin juga. Karena sebenarnya pada saat ini pun rata-rata di tempat-tempat yang mempunyai seperti lobang, itu pasti ada sosok. Dan rata-rata itu dihuni dengan sosok kakek-kakek berjanggut panjang. Dan kakek-kakek itu selalu bilang kalau jalur ini masih sering kali diisi atau didatangi oleh orang-orang yang untuk menambah keilmuannya. Adanya sosok berjenggot di tempat ini nyatanya pernah pula dilihat oleh beberapa warga walaupun pengunjung tempat ini. Perawakannya sih apa tinggi gede itu kan berjanggut ini itu aja. Itu hanya sejenak aja
Itu tidak semua orang ya, orang-orang tertentu dia itu. Mungkin yang ditemui itu mungkin orang yang tidak punya tata krama atau kesalahan dia sendiri atau dengan tidak tepat waktu jam 11, 11 dari sana pasti dia ditemui. Dan mereka bilang ketika ada yang ingin menginap ke gua di depan, itu syaratnya adalah tidak boleh memiliki, mereka tidak boleh ada yang membawa pencahayaan. Salah Betul. satunya itu, Itu salah satu syaratnya. salah satu syaratnya. Oh, berarti Bapak sebagai penjaga gua itu sering melihat ada orang yang menuju ke gua sana di apa gelap-gelapan aja gitu. Sering. Kan mereka pasti izin dan komunikasi. Iya, iya, iya. Tapi ya itu mungkin itu sedikit obrolan antara sosok-sosok yang dari tadi kita lewatin. Dan di sini ada sosok kakek-kakeknya. Betul, Kak Priscil. kakek-kakeknya tuh maaf ya, tapi usianya memang aku yakin sudah ratusan tahun, tapi tingginya itu tidak setinggi kita. Jauh lebih kayak pendek dan membungkuk gitu para rata-rata. Mungkin kita lanjut lagi biar lebih dekat. Cuma aku seneng banget malah Fasya datang ke lokasi ini, aku bisa dapat gambaran secara jelas peristiwa kilas baliknya juga jelas banget ini dapat gambarannya. Telah bertemu dengan sosok kakek, kami pun melanjutkan penelusuran kami menuju Goa Sipahang. Wow. Akhirnya, setelah beberapa waktu kami pun sampai di area Goa Sipahang. Kami pun menuruni anak tangga demi menggapai mulut Goa Sipahang. Jujur aku pada saat turun untuk masuk ke gua itu aku udah amazed banget sama goanya sih. Karena menurut aku ini bagus banget, plus ini pertama kalinya aku ke goa ini. Jadi seketika tuh aku langsung lupa sama sosok-sosok yang sebelumnya aku takuti, sama sosok-sosok kuat yang di pikiran aku itu aku seketika lupa. Karena aku udah amazed aja sama goanya. Hati-hati ya Kak Frisly, tim Hati-hati, juga tetap hati-hati, berhati-hati. Kenapa Kak Frisly? Entah apa yang terjadi. Nyatanya Frisly tiba-tiba saja berhenti ketika kami ingin memulai memasuki Goa Sipahang ini. Kak, Oke, sebentar. Wah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow. Oke, mungkin di sini dulu sebentar, Pak. Bapak boleh di sini, Pak? Dengar nggak? Barusan. Jadi kenapa tadi Kak Frisly tiba-tiba diam dan langsung menatap ke arah goa? Tadi pas masuk, sebelum kita masuk banget, aku ngelihat jelas banget, ini benar-benar jelas di belakang bapaknya yang lagi menuntun kita untuk masuk. Aku ngelihat ada 2 bola mata Ada suara barusan. yang besar banget, Pak. Ada 2 cahaya yang itu jelas banget. Kayak tatapan bola mata yang menurutku itu gede banget, Fasya. Aku nggak tahu mungkin nanti akan dapat informasi seperti apa dan datangnya dari mana, tapi untuk tempat ini sendiri mungkin aku bisa bilang ini merupakan tempat pertama dari semua tempat yang kita eksplor di deg-degan. Ini merupakan tempat yang sangat sakral